Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Pramudia, NBI 1421919192. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum metalografi dengan dosen pembimbing Insinyur Zainun Ahmad. Metalografi merupakan ilmu yang mempelajari karakteristik mikrostruktur suatu logam dan paduannya serta hubungannya dengan sifat-sifat logam dan paduannya tersebut. Alat-alat yang digunakan untuk metalografi: examination test. 1. Grinding belt. 2. Kertas amplas dan pemegangnya. 3. Metallographic polishing table. 4. Metallographic polishing clutch. 5. Metallographic polishing abrasive. 6. Bejana untuk etching reagent. 7. Etching reagent. 8. Microsoft metallurgi. 9. Kamera. 10. Film. 11. Printing paper dan alat-alat afdruk foto. 12. Benda kerja. Mekanisme pengujian. 1. Untuk memperoleh permukaan benda, uji yang memenuhi syarat agar dapat diteliti di bawah mikroskop, maka diperlukan kegiatan-kegiatan persiapan benda uji. A. Memotong, menggelam, mengetam, mengikir. B. Menggosok kasar dengan kertas amplas nomor 1 dalam satu arah permukaan baja yang diteliti. C. Menggosok kasar lanjutan dengan kertas amplas nomor 0 dengan arah lurus menggerakkan pertama. D. Penggosokan halus permukaan tersebut dengan kertas amplas nomor 00 dengan arah saran. E. Penggosokan halus lanjutan dengan kertas amplas nomor 000 dengan arah sama. F. Memoles permukaan tersebut pada piring pertama dan dilapisi dengan polishing cloth fugat. Kehalusan pertama memakai obat poles yang samanya dilakukan pada metallography polishing table. G. Melanjutkan polishing tersebut pada piring kedua yang berputar cepat tetapi dengan lapisan polishing cloth dengan tingkat kehalusan kedua. H. Melanjutkan polishing pada piring ketiga dan terakhir dan dilapisi dengan polishing cloth fugat kehalusan ketiga paling halus. I. Memeriksa permukaan sampai licin tersebut di bawah mikroskop untuk memastikan apakah pekerjaan-pekerjaan sebelumnya telah dilakukan benar sehingga permukaan logam benar-benar telah memenuhi syarat untuk dietsa yang harus dinyatakan siap oleh asisten. 2. Mengetsa permukaan yang telah memenuhi syarat dengan bahan etsa, etching reagent. Meletakkan permukaan yang telah dietsa tersebut di bawah mikroskop optik dengan pembesaran 100 sampai 2000 kali. 4. Memotret struktur mikro. 5. Film hasil pemotretan dicuci dan dicetak. 6. Foto-foto struktur mikro kemudian diteliti. Tersebut hasil pengamatan struktur mikro. Nomor 1. Material aluminium casting EDCS etsa sama dengan HF 0,2%. Berikut nomor 2 material S45C etsa sama dengan nilai 3%. Dari hasil praktikum diperoleh data berupa foto struktur mikro aluminium casting dengan etsa HF 0,2%. Menghitung fasa gelap perlit dengan menggunakan point count dengan keterangan bentuk kotak menyatakan titik yang menempel pada tepi fasa. Bentuk lingkaran menyatakan titik yang tepat pada fasa. Persen fasa perlit sama dengan jumlah fasa perlit per jumlah total titik kali 100%. Persen fasa perlit sama dengan buka kurung 26 kali 1 plus buka kurung 43
kali 1/2 tutup kurung sama dengan per 100 kali 100%. Persen fasa perlit sama dengan 47,5%. Ini hasil pemilahan sesuai ketentuan metode point count dengan pembesaran 500 kali. Selanjutnya menghitung ukuran butiran ASTM. Ini gambar struktur mikro aluminium casting dengan pembesaran 500 kali sesuai metode Hillar. Dengan diameter lingkaran sama dengan 7 cm, P sama dengan 53 titik, G sama dengan min 10 min 6,64 log pi kali 7 per 53 kali 500 sama dengan 10,46. Dari hasil perhitungan didapatkan persen fasa perlit adalah 47,5% karena unsur ferrit lebih dominan daripada unsur perlit pada kekerasan aluminium casting. Tidak cukup baik, dan juga hasil perhitungan Hillar diketahui ukuran butiran dari spesimen adalah 10,46. Selanjutnya dari hasil praktikum diperoleh data berupa foto struktur mikro baja S45C dengan ETSA inisial 3%. Hasil penelitian sesuai ketentuan metode point count dengan pembesaran 500 kali. Dengan keterangan bentuk kotak menyatakan titik yang menempel pada tepi fasa, bentuk lingkaran menyatakan titik yang tepat pada fasa. Persen fasa perlit sama dengan jumlah fasa perlit per jumlah total titik kali 100%. Persen fasa perlit buka kurung 56 kali 1 tutup kurung plus buka kurung 44 kali 1/2 tutup kurung per 100 kali 100%. Persen fasa perlit sama dengan 78%. Tersebut hasil pemilahan sesuai ketentuan metode point count dengan pembesaran 500 kali. Menghitung ukuran butiran ASTM dengan diameter lingkaran sama dengan 4 cm, P sama dengan 24 titik, G sama dengan min 10 min 6,64 log pi kali 4 per 24 kali 500 sama dengan 9,8. Dari hasil perhitungan didapatkan persen fasa perlit adalah 7,78% karena unsur perlit lebih dominan, maka kekerasan dari spesimen S45C sangat baik, dan juga dari hasil perhitungan diketahui ukuran butiran dari spesimen adalah 9,8. Tersebut gambar struktur mikro S45C dengan pembesaran 500 kali sesuai metode Hillar. Berikut kesimpulan dari hasil praktikum. Didapatkan kesimpulan sebagai berikut. 1. Spesimen dengan unsur ferrit yang dominan memiliki kekerasan yang lebih baik daripada unsur ferrit yang dominan. 2. Dari kedua spesimen antara spesimen aluminium casting dengan spesimen S45C, unsur perlit yang paling dominan pada spesimen S45C dengan persentase fasa 78% daripada persentase fasa miliki aluminium senilai 47,5%. 3. Untuk hasil perhitungan metode Hillar, diketahui spesimen dengan butiran aluminium casting yaitu 10,46 dan spesimen S45C yaitu 9,8. Sekian video presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.